Terima kasih anak-anak, persilakan duduk kembali. Sebelum kita mulai dengan proses pelajaran kita di hari ini, Ibu Guru minta salah satu siswa maju untuk berdoa. Teman-teman, bersama Ibu Guru, sebelum kita memulai dengan proses belajar mengajar kita di saat hari ini, saya minta kita semua berdiri karena kita akan di sini saya akan berdoa menurut kepercayaan dan agama saya. Yang agama lain, bagi teman-teman yang beragama lain menyesuaikan. Doa mulai. Menuntun proses belajar mengajar kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami beralasan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih, disilakan duduk. Anak-anak, apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Untuk memastikan Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu, baik dengan tenang dengan langsung memanggil siswa sesuai daftar hadir. Agustinana, Hadir, Ibu. Jenny Boy, Hadir, Ibu. Fani M. Karet, Hadir, Ibu. Glenda Evita Boy, Hadir, Ibu. Florencia Asmuruk, Hadir, Ibu. Esther Solosa, Hadir, Ibu. Mina Jitmau, Hadir, Ibu. Junelia Karet, Hadir, Ibu. Misela Imelda Bles, Hadir, Ibu. Ardian, Hadir Ibu. Muhammad Dafari, Hadir Ibu. Agun Sentosa Rayun Paling, Hadir Ibu. Piman Pananda, Hadir Ibu. Fari Kala, Hadir Ibu. Elsira Solosa, Hadir, Ibu. Graciela Homer, Hadir, Ibu. Teofani Kamboya, Hadir, Ibu. Gempita Hoai, Hadir, Ibu. Teresia Tahobang, Hadir, Ibu. William Hoai, Hadir Ibu. Yolanda Blesia. Hadir, Ibu. Ibu akan kalau begitu kita harus berpakaian apa? Ibu Guru minta semua berdiri. Ibu mau cek kerapian, setelah cek lalu dipersilakan duduk kembali. Ibu persilakan semua berdiri. Silakan duduk kembali. Siapa yang tahu kesepakatan kita di kelas? Saya, Ibu. Kesepakatan kita tidak boleh bolos, tidak boleh alfa, tidak boleh bermain, tidak boleh makan pinang, tidak saling mengganggu, dan tidak boleh main HP. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran di hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Hak asasi manusia. Iya, itulah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Dengan sekarang kita akan belajar. Materi kita hari ini adalah harmonis hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Satu, kompetensi dasar. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dua, bersikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Materi kita hari ini adalah Ibu memberikan kelompok. Sebelum Ibu
bagi kelompok, kita akan nonton video terlebih dahulu. Kita akan nonton video mulai. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1. Ya baik, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Bagi kelompoknya ada 4 kelompok. Hitungannya mulai dari 1, 2, 3. Oke, mulai dari Esther. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 ke 3, yang 4 ke 4. Bergerak mulai dari sekarang. Baik anak-anak, semua sudah bagi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk itu kita akan nonton video. Anak-anak mengamati video yang ada, karena sebentar Ibu akan kasih tugas kelompok, kerja per kelompok, dan memprestasikan satu kelompok maju ke depan. Kita akan mulai nonton video. Assalamualaikum semua, selamat datang di kelas pendidikan keluarga negara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Namun di video pertama kita akan membahas dulu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum pada materi ini, coba kita lihat gambar berikut ini. Silakan kalian. Ya, gambar tersebut adalah demonstrasi menuntut keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negara. Supaya tidak terjadi banyak pelanggaran, maka kita harus memahami betul apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Kita mulai konsep dasar hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia menurut John Locke yaitu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39
mendirikan organisasi. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan. Contohnya memiliki pendidikan atau mengembangkan kebudayaan yang disukai. Dan yang terakhir adalah hak mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, di mana setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, ataupun pembelaan hukum. 6 golongan hak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28A-28J. Silakan kalian isi dari pasal-pasal tersebut. Pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap asasi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia, sehingga HAM merupakan ketergantungan antara unsur hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung sinkronis dan seimbang. Untuk negara Indonesia, semuanya tentu harus sesuai dengan ideologi kita yaitu Pancasila. Kita lanjutkan di bagian kedua. Ya baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban yang tidak terpisah. Hak dan kewajiban asasi manusia adalah dunia sisi. Dari mata uang yang sama segera tidak dapat dinikmatikan hayat sebelum menemui kewajibannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tidak dapat dicabut dan berlaku universal. Misalnya, hak untuk hidup beragama dan pendapat. Kewajiban asasi manusia merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap orang seperti menghormati hak orang lain dan persatuan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang konsep dasar. Jadi adalah hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan dalam setiap orang, yaitu dari sejak lahir sampai meninggal. Jadi setiap orang itu punya hak. Jadi setiap orang itu punya hak itu dari sejak lahir. Merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang individu sejak lahir. Jadi tentang individu berarti adalah seseorang. Kalau berumur atau bersifat kelompok berarti satu atau dua orang yang berkelompok. Kewajiban asasi manusia yaitu adalah kita setiap orang ini punya kewajiban. Ya tak? Setiap orang ini punya kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Seperti setiap orang itu punya kewajiban dan moral. Moral itu seperti tindakan atau punya sifat yang begitu mental kuat. Dan setiap orang yang punya kewajiban atau moral itu adalah punya prinsip yang dari sejak lahir itu saya kenapa bisa ke sekolah karena punya prinsip. Kalau punya moral itu seperti siapa saja itu kita harus sapa, iya tak? Siapa saja itu harus kita sapa karena moral dipenuhi oleh setiap orang seperti menghormati hak orang lain. Jadi setiap orang itu harus kita menghormati orang lain dari yang tertua sampai yang terkecil. Setiap orang itu harus kita hargai yang lebih tua daripada kita. Contoh, Ibu akan kasihkan hak atau kewajiban manusia, yaitu seperti agama kita. Agama kita di sini adalah agama kita berbeda-beda tapi tetap satu. Agama Islam, Katolik, dan lain-lain. Tapi kita ke sekolah ini adalah satu. Berbeda-beda agama, beda rambut, beda suku, dan beda negara.
sini untuk membedakan dan Koya ini orang lain dan saya ini orang lain, tapi tetap satu, berbeda suku dan berbeda agama, tapi tetap kita satu. Ya, sekarang kita akan bagi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Semua sudah membentuk kelompok dan sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, anak-anak akan mengerjakan tugas kelompok. Waktu yang ibu kasih untuk kerja kelompok adalah 10 menit. Kerja mulai dari sekarang. Ya baik anak-anak, semua sudah mengerjakan tugas kelompok. Ibu persilakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Silakan. Saya sendiri, nama Elsira Sulami Selosa, dan saya Floralicia Suro, dan saya Julia Mestiana Kare. Kepada teman-teman, ini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Ya, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan apa saja upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik. Jawabannya, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM meliputi pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, serta pembentukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM mencakup penegakan hukum dan adil, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat. Contohnya, pembentukan lembaga HAM di Indonesia dan instrumen penegakan hukum. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih buat kelompok 3, silakan duduk. Kita akan masuk ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Farid Arjunokala. Saya William Soai. Saya Jadi Mulai. Saya Nismam. Saya bisa Ganjil Gables. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu saya berikan kepada Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis Pancasila dengan tepat. Jawabannya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada nilai dasar atau prinsip ideal, nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar dalam konstitusi dan peraturan, dan nilai praksis atau penerapan nyata sehari-hari. Ketetapan
antara ketiganya adalah nilai dasar menjadi acuan, nilai instrumental menjadikannya konkret lewat hukum, dan nilai praksis adalah perwujudan sikap dan perilaku nyata. Ya, baik, terima kasih atas waktu ini, kami kembalikan. Terima kasih buat kelompok 2. Kita akan berikan aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya Ibu berikan kepada kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum kami presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Agustina Nam. Dan saya Indonesia. Dan saya Glinda Kitakoy. Dan saya Agus Ibu Khalid. Dan saya Bima Karanan. Langsung saja kita masuk ke hasil presentasi kami kepada teman yang sudah ditunjukkan untuk membaca. Saya persilakan. Di sini pertanyaannya, apa saja hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat? Jawabannya, analisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Pancasila seperti kasus-kasus kekerasan, yaitu pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, yang melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pelanggaran juga terjadi melalui tindakan diskriminasi dan menentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta praktik yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan umum, yang bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. Ya baik, itu tadi hasil presentasi kami. Terima kasih. Kita akan berikan aplaus buat kelompok 4. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok 1-nya. Dipersilakan. Terus teman-teman, sini kami mau mempresentasikan hasil kami dari kelompok 1. Sebelum kita mempresentasikan, kita mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakhril. Dan saya Mania Makaret. Dan saya Terita Marta Selosa. Dan saya Trisila Komer. Dan saya Devani Pembayang. Dan saya Trisya Tahuan. Dan saya Nindita Kaunawan. Langsung saja ditunjukkan kepada teman yang mempresentasikan hasil kita. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Yang pertama, bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Setiap sila Pancasila berjabarkan karakteristik tersebut dalam bentuk hak dan kewajiban yang saling terkait seperti hak kebebasan beragama. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, hak dan kewajiban yang setara dalam kemanusiaan yang adil dan beradab disertai kewajiban untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam kesatuan Indonesia. Ya baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1 tentang karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon nanti kita perbaiki sama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga atas perhatiannya dan waktu kami kembalikan. Kita akan berikan aplaus. Kesimpulan kita hari ini adalah anak-anak, setelah ibu guru melihat hasil kerja, ibu guru mengamati bahwa anak-anak telah mengerjakannya
dengan perintah yang Ibu Guru minta dan semua baik dan benar. Sehingga Ibu Guru dapat menyimpulkan bahwa materi kita hari ini adalah tentang harmonik asasi kewajiban dan asasi manusia dalam praktek Pancasila dengan tuntas hari ini. Masuk dalam penutup, Agustina dipersilakan ke depan untuk pimpin teman-teman kita menyanyi lagu. Sebelum kita menyanyi salah satu lagu wajib nasional, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, hidupkan masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih buat Agustina. Teman-teman semua dipersilakan duduk kembali. Ibu akan kasih pekerjaan rumah buat masing-masing atau per orang. Kerja di rumah kumpulnya minggu depan. PR-nya tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam memprestasikan Pancasila. Sebutkan harmonis atau kewajiban asasi manusia. Itu hak asasi manusia itu sebutkan satu persatu itu apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 4. Itu tentang kita punya materi kita yang tadi kita presentasikan tadi itu. Jadi ibu kasih tugas itu buat kerjanya di rumah. Semangat pagi. Terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Ibu Guru minta salah satu siswa maju berdoa. Fari, Ibu minta ke depan untuk pimpin doa. Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita, mari kita satu dalam doa. Sebelum itu, yang beragama lain dapat menyesuaikan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari awal hingga akhir ini Tuhan dengan baik. Ini tiba saatnya kami akan keluar Tuhan, berkati Ibu yang telah memberi kami kerjaan Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal ini hingga akhir kuliah. Amin. Terima kasih buat Fari. Dipersilakan duduk. Siap gerak. Bersalam kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih anak-anak. Perkenalkan nama saya Marta Dwi, NIM 2515011B 790. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 asal LPTK Universitas Al-Syariah Mandar, asal sekolah SMA Negeri 1 Ayamaru. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok harmonisasi dan hak asasi kewajiban asasi manusia dalam praktis Pancasila. Terima kasih.